Halo viewers, gimana kabar kalian? Ya, kalau gua sih alhamdulillah pas COVID ini sampai sekarang alhamdulillah kita masih sehat, masih lindungin. Semoga viewers juga pada sehat-sehat semuanya gitu. Nah, kebetulan nih saya biasa tiap pagi tuh suka buka-buka artikel ya mengenai kesehatan, terutama yang unik-unik juga gitu. Menarik banget gitu. Nah, ini gua dapat satu artikel yang menarik. Nah, gue baru browsing di internet, ternyata ini artikel tentang upil. Nah, di sini ini dibahas tentang apakah fakta atau mitos upil itu mengobati bisul dan jerawat. Dan ternyata ada juga nih, upil meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, kalau corona gini kan banyak isu-isu untuk daya tahan tubuh nih. Upil bisa nggak ya kira-kira? Nah, ada juga nih, upil memiliki berjuta manfaat lainnya. Nah, kira-kira benar nggak sih viewers? Pasti penasaran. Atau viewers mungkin di rumah suka makan upil juga? Saya gimana ya, suka makan upil apa enggak ya? Nah, pengen tahu? Tapi sebelumnya mari kita tanya orang di sekitar kita. Oke, let's go. Viewers, gue akan coba nanya beberapa orang untuk masalah ini ya. Gue penasaran aja sih. Dan mungkin ini buat orang-orang ini agak aneh pertanyaan gue, tapi ya kita harus cari tahu. Oke, come. Halo Pak. Halo. Nah, sorry ganggu. Oh, Ya. apa? Gimana Pak? Namanya siapa Pak? Muhammad. Pak Muhammad. Iya. Oke. Mau ngapain Pak di sini? Ini mau cek motor. Cek motor. Iya. Nah Pak, saya sebenarnya beberapa pertanyaan ya, dikit doang pertanyaan saya gitu kan. Pertama, saya pengen tahu, Pak Muhammad tahu upil kan? Tahu. Upil tahu. Iya. Oke. Motorannya di hidung ya. Ya, kotoran di hidung. Iya. Ya. Saya mau tanya, pernah nggak makan upilnya sendiri? Oh, enggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Walaupun nggak sengaja atau apa, pernah? Enggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Pernah nyobain upilnya? Ah, enggak mau. Benar? Enggak mau. Benar. Nggak mau? Enggak mau. Oke. Tahu nggak upil itu bermanfaat buat kesehatan? Oh, enggak tahu. Ya. Saya pengen cari tahu aja apakah ada yang tahu atau pernah mendengar mitos atau fakta gitu tentang upil? Nggak pernah ya? Enggak. Oke, terima kasih Pak. Makasih. Nah, kita cari lagi yang lain ya. Ya, pas banget nih, gua kebetulan mau ngontrol di Jakarta Salt Cave juga, dan di sini ada orang-orang yang kerja sini. Pengen kita tanyain lagi nih ya tentang pengalaman mereka kuliner. Oke, kuliner. Ya, sini Vita. Jadi ini namanya siapa? Vita. Ini Emil. Ada satu tuh Roslyn ya. Kayaknya Roslyn lagi makan juga kayaknya. Saya mau nanya nih tentang makanan ya. Mau siapa yang duluan? Saya deh. Yang doyan makan siapa di sini? Wih, doyan kali. Oke, tahu upil nggak? Tahu lah, Oke, rasanya apa kira-kira? asin. Oke, Tahu berarti ya. pernah dong. Rasanya asin ya? Kata orang. Iya, nggak pernah. Pernah. Pernah makan ya? Iya, pernah juga. Pernah. Saya bisa nebak. Kalau satu bilang belum pernah, pasti satu bilang belum pernah. Mumpung ada yang pernah, jawab pernah. Berapa kali satu hari? Hah? Nggak kehitung. Nggak tahu Nggak gitu. tahu. Tapi pernah ya? Tapi pernah. Rasanya enak. Asin. Gitu. Terus pernah mungkin kepikiran kalau lagi lapar gitu, lagi santai. Enggak sih. Enggak ya? Beneran kayak gitu. Gini, ngupil itu pas waktu kapan biasanya? Enggak tentu. Nggak tentu ya. Lagi boring, lagi apa gitu. Nah, kamu Fit, saya tanya dulu. Menurut kamu ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya nggak makan upil? Enggak tahu. Mil, ada manfaatnya nggak? Enggak ada manfaatnya sih, Dok. Nggak ada. Baik nggak buat kesehatan? Enggak paham. Nggak paham. Kira-kira baik atau nggak? Mungkin baik. Karena asin. Karena asin ya, jadi kayak makan garam ya. Makanya kamu kerja di Jakarta Salt Cave ya. Jadi upil sama kayak garam. Kamu kira-kira gimana? Kalau menurut saya sih nggak baik dok, soalnya kan itu kotoran ya, masa dimakan gitu. Nah, denger tuh Fit. Iya. Nah, mungkin saya juga belum tahu karena di luar itu banyak ternyata. Pernah dengar nggak kalau upil itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Pas nih lagi corona, banyakin upil, banyakin dimakan upilnya. Gitu. Ya. Tapi nggak, kalian harus baca-baca lagi dan tanya-tanya orang di sekitar. Oke? Thank you banget ya, selamat bekerja ya. Ya, semuanya. Oke. Nah, kita tanya lagi yang lain ya. Pak, ini jualannya udah berapa lama? Alhamdulillah sudah 3 tahun, Bro. Udah 3 tahun ya? Iya.
Iya. Ini enak banget ya, di Cipete di Jalan Asem 2 ini enak banget. Pedas lagi ya. Nah, pedasnya sesuai. Tapi Bos. nggak ada level-levelnya, udah standar. Standar pedasnya. aja. Udah standar. Pak, ini COVID gini nih. Ya, kenapa nggak pakai masker? Ada sih bos. Ah, Iya, lupa tadi. lupa ya. Nah, jadi pengen nanya, kita lagi ngebahas tentang artikel ya, Ini tentang upil. Tahu nggak Pak? Upil? Hah? Tahu? Upil? Heeh. Tahu kan? Tahu, iya. Kita lagi ngebahas tentang upil, kita pengen tahu upil tuh rasanya apa ya Pak? Nggak pernah nyobain. ini nggak pernah nyoba. Berarti nggak pernah nyoba upil? Kagak pernah nyobain. Nggak pernah ya? Nggak pernah nyoba. Bapak bilang nggak pernah nyobain tapi. Nah, ini Pak, pernah nggak baca artikel nggak kalau upil itu ada bermanfaat atau jelek buat kesehatan? Tahu nggak? Kalau itunya belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu untuk manfaatnya belum tahu. Baik Cuman atau kalau makannya belum ya. Iya. Ya karena ada beberapa orang Pak, saya juga pernah punya teman seneng banget makan upil. Kalau sehari tuh nggak makan upil tuh kayak ada yang kurang gitu. Oh gitu. Ya kalau Bapak nggak ya? Nggak pernah saya. Iya, nah ini kita lagi mau bahas sebenarnya upil itu bisa bermanfaat karena ada Pak artikel yang bilang upil itu bagus meningkatkan kekebalan tubuh. Oh, Jadi kalau corona gini kan harus kekebalan tubuh harus bagus kan Pak? betul, imun yang jaga ya. Iya, daripada beli mahal-mahal beli obat mendingan Upil aja. upil aja. Iya Pak, tapi ada juga efek sampingnya dan lain-lain. Jadi Bapak lebih baik nanya dan baca-baca lagi. Oke, siap. Siap. Mari ya Pak ya. Oke bos. Thank you. Makasih, Pak, ya. Moga jualannya habis. Amin, amin. Ya, amin. Amin. Tiap hari. Ya. Cepete, jangan lupa ya. Iya. Iya. Mari Pak. Ya, Bos. Ya. Halo Mas. Halo, Iya, namanya siapa? nama saya Adi. Iya, kenalin. Saya Rizal. Iya, sorry Mas, saya nanya dikit nih. Mas Adi ya namanya? Ya, Mas Adi tahu upil kan? Upil. Iya. Tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu upil ya? Iya. Oke, rasanya apa? Kalau rasa kayaknya kayak keasin-asinan gitu. Asin berarti pernah dong makan? Kalau makan secara sengaja tidak. Oh, tapi nggak- secara tidak sengaja gitu. Nggak doyan? Ya nggak doyan lah, masih banyak Nggak, makanan enak ya. Siapa Pak. tahu lapar nasi kurang garam kan bisa kalau Nggak, asin-asin. nggak. Ya, nggak ya. mungkin. Tahu nggak manfaat atau kira-kira ada manfaatnya nggak? Upil? Kalau menurut pribadi nggak ada manfaatnya. Iya, malah nggak bermanfaat. Iya. Buat kesehatan kira-kira gimana? Wah, lebih bahaya lah. Kalau itu Bahaya. kan penyaringan kotoran itu yang ngendap di Oke. kuping. By the way, Di- Mas Yadi ini apa kerjaannya? Saya tukang ikan. Oh, Ikan pantas bias. ngomongin nyaring-nyaring gitu, ada filter-filternya ya. Iya. Iya. Nggak pernah nyoba kan sih makan ikan sama upil? Nggak mau nyoba? Ah, pernah? Pernah. Dimakan? Dimakan. Kadang keisengan. Iya, kalau lagi ngeliatin akuarium. Berarti bisa jadi pelet ya? Iya. Bisa jadi pelet. Iya, memang dia tuh gimana ya? Kalau lagi iseng aja gitu sambil ngeliatin ikan. Oke, oke. Makasih Mas Yadi. Thank you ya, thank you. Sama-sama. Yuk. Oke. Viewers, tadi kita seru banget ya, udah nanya-nanya orang dan jawabannya beragam. Ada yang udah pernah, ada yang nggak sengaja, malah ada nggak pernah seumur hidupnya. Yakin nggak sih kalau belum pernah seumur hidupnya? Ya, setiap orang mungkin berbeda-beda dari pengalaman masing-masing. Nah, mungkin pertama yang bisa kita bahas ini apa sebenarnya upil itu. Jadi simpelnya hidung kita ini memang udah dibuat itu punya filter. Jadi ada lendir yang sebagai filter sebelum kotoran masuk lebih dalam lagi untuk melindungi dari virus, bakteri atau kuman. Ini akan ketrap di dalam hidung dan nantinya ini akan kering dan jadilah upil. Mungkin juga buat teman-teman pasti banyak nanya nih, viewers banyak nanya kok rasanya asin. Kenapa ya rasanya asin? Ini mungkin yang bikin orang jadi lahap makan upil ya, karena rasa asinnya. Ini asin karena apa? Karena memang di dalam lendir yang dikeluarkan oleh hidung itu, di filternya, itu memang mengandung garam, ada karbohidrat dan juga jenis protein yang memang rasanya memang asin. Jadi bukan hanya upil aja yang asin, tapi hingus juga rasanya asin. Kalau nggak percaya, coba deh. Hingus dicobain, itu asin juga, sama persis kayak upil. Nah, yang paling penting ini pertanyaannya, aman nggak sih makan upil? So far, ini kalau saya baca dari artikel, ini bukan pandangan saya, baca dari artikel, ada satu pendapat yang menurut saya ini mungkin teman-teman anggap ini nggak lazim, tapi ini seorang profesor dari Austria, namanya Friedrich Bischinger pada tahun 2004, mengatakan bahwa upil itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, katanya karena di dalam
upil itu ada kuman-kuman yang lemah, pada saat dimakan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Namun secara logikanya upil ini kan kotor, ya kotor, belum tentu juga gitu. Syukur-syukur kalau bisa meningkatkan kekebalan tubuh, tapi kalau ternyata virus atau kuman yang di dalam itu sangat berbahaya kan, dengan alih-alih kita makan, alih-alih oke, enak rasanya asin tapi bisa berbahaya gitu. Jauh lebih baik cari deh kekebalan tubuh yang lain, jangan cuma dari upil. Tapi ya balik lagi ke viewers yang pengen makan upil karena meningkatkan kekebalan tubuh, ya terserah, karena ini saya juga baca ya. Karena ada juga dari dari spesialis THT di Indonesia, beliau mengatakan bahwa bukan upilnya, melainkan selaput lendir yang berfungsi membantu menjaga udara itu masuk ke rongga hidung. Tapi kalau fungsi upilnya bisa kekebalan tubuh, seorang dokter THT di Indonesia ini mengatakan bahwa dia belum tahu. Jadi ya masih belum jelas. Nah, ada nih beberapa fakta menarik tentang upil. Ya, yang pertama bahwa upil itu sampai sekarang nggak pernah ada orang masuk rumah sakit gara-gara makan upil. Apakah aman atau enggak? Saya nggak tahu. Ini bisa dikatakan aman atau enggak. Nah, yang kedua, frekuensi upil itu akan meningkat pada saat udara kering dan kalau ada infeksi. Jadi hati-hati buat teman-teman, tiba-tiba kok upil saya banyak ya? Oh bagus nih buat kekebalan tubuh, saya bisa makan banyak nih, pengganti garam. Nggak seperti itu. Ini bisa menjadi penanda infeksi. Ya, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk tanyakan ahlinya, dan juga jangan lupa untuk selalu tanya orang di sekitar kita. Kalau untuk perasaan kita kurang tahu, tapi kalau ngelihat dari tingkah polanya dia gitu ya kayak seneng gitu, girang, kayak mungkin ada gurih-gurihnya mas. Kalau itu mungkin faktor dari kebiasaan mas, kebiasaan orang tersebut gitu. Cuman ya jangan dicontoh lah kalau kayak gitu karena nggak baik. Ya saya pribadi sih menyarankan kalau untuk sengaja mau makan upil ya janganlah, mungkin itu kan tidak baik buat kesehatan. Karena dia kan pengendapan kotoran di hidung gitu. Tapi kalau memang tidak sengaja, ya situ rasain enak ya silahkan aja gitu.